Shalom adik-adikku semua. Selamat pagi, selamat tahun baru untuk kita semua. Wah, senang sekali akhirnya kita bisa berjumpa lagi di tahun yang baru, yaitu tahun 2021 di bulan Januari. Semuanya pasti pada senang ya, kita sudah berada di tahun yang baru. Nah, semoga Kak Sarah berharap di tahun yang baru ini adik-adik semua tetap sehat, tetap semangat, selalu ceria, dan tetap rajin serta setia untuk mengikuti sekolah minggu. Saat ini, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, mari kita bersatu dalam doa, kita memohon pimpinan Tuhan untuk sekolah minggu kita hari ini. Semuanya ikuti Kak Sarah berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat dan anugerah yang Kau beri. Hari ini kami mau sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, memberikan pertolongan dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu, semuanya bangkit berdiri ya. Kalau ada yang masih duduk, kita mau menyanyi dulu supaya lebih semangat lagi untuk sekolah minggu. Ayo yang masih duduk berdiri dulu ya. Kita gerak-gerakan badan supaya siap mengikuti sekolah minggu. Ayo yang masih duduk, berdiri dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Saya Luar Dalam Atas Bawah Selalu Gembira. Semuanya sudah berdiri? Kita menyanyi bersama-sama ya. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Sejak ku jumpa Yesus, Dia basuh dosaku. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Sekali lagi. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Sejak ku jumpa Yesus, Dia basuh dosaku. Saya luar dalam atas bawah selalu gembira. Hore, kita sudah menyanyi. Sekarang, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau mengingat kembali pelajaran sekolah minggu yang diajarkan minggu lalu. Nah, adik-adik semua, sekarang kita akan mengingat kembali pelajaran yang kita pelajari minggu lalu. Nah, minggu lalu kita mendengar cerita firman Tuhan tentang ajaran yang benar. Yang ayat firman Tuhannya diambil dari Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Di situ kita mendengar cerita tentang jemaat di Galatia yang sedang kebingungan untuk membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang palsu. Karena ada sekelompok orang-orang yang datang dan mengajarkan ajaran yang palsu. Karena itu mereka bingung membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Nah, ajaran apa yang mereka ajarkan? Ajaran tentang Injil. Injil adalah kabar baik atau kabar sukacita tentang keselamatan yang berasal dari Allah. Keselamatan yang dijanjikan oleh Allah untuk kita semua sebagai umatnya yang percaya. Nah, keselamatan ini hanya datang daripada Tuhan Yesus. Nah, Injil ini, Injil yang mereka pelajari atau ajaran itu hanya berfokus pada Kristus. Jadi, Injil yang benar adalah Injil yang berfokus pada Kristus. Nah, Injil ini merupakan berita tentang keselamatan dari Tuhan Yesus. Keselamatan adalah kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kita sebagai anak-anaknya. Nah, itu adalah ajaran yang benar. Kalau sedangkan ajaran yang palsu itu berisi tentang hukum Taurat dan hal-hal yang harus kita patuhi tentang hukum Taurat. Nah, karena itu adik-adik sekalian, kita perlu mengerti bahwa
Ajaran yang benar hanya berasal dari Tuhan Yesus, yaitu tentang keselamatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai kasih karunia. Jadi, itu pelajaran yang kita pelajari minggu lalu. Dan minggu ini kita akan belajar tentang Injil yang menyelamatkan. Adik-adik semua pasti sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, coba tangannya dilambaikan. Ya, wah semuanya sudah siap nih. Jadi kita akan sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau membaca dulu ayat pelajaran kita minggu ini. Minggu ini kita belajar tentang Injil yang menyelamatkan, yang diambil dari firman Tuhan atau ayat kitab dalam Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Di sini Kak Sarah akan membantu kita membacakannya ya. Semuanya tolong didengarkan baik-baik. Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Tak ada lagi perhambaan. Ayat 1, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun, ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi, ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan, dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, dan masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Demikian pembacaan ayat firman Tuhan kita. Sekarang kita akan bersama-sama mendengar cerita. Nah, adik-adik semua, sebelum kita mendengar cerita, Kak Sarah mau nanya nih. Di sini, siapa yang sudah pernah melihat Alkitab? Atau bahkan ada yang sudah punya Alkitab? Yang sudah punya, coba angkat tangan. Hore! Wah, ternyata banyak sekali ya yang sudah punya dan sudah pernah melihat Alkitab. Kak Sarah juga punya. Alkitab itu ada bermacam-macam bentuknya. Ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, di dalam Alkitab ini ada dua bagian, yaitu bagian yang pertama namanya Perjanjian Lama dan bagian yang kedua namanya Perjanjian Baru. Pada zaman dulu, dalam Perjanjian Lama ada suatu hukum yang disebut dengan hukum Taurat. Apa nama hukumnya? Iya, hukum Taurat. Nah, di dalam hukum Taurat ini ada banyak sekali larangan dan peraturan yang harus dipatuhi orang-orang di zaman itu. Apakah adik-adik tahu seperti apa itu larangan atau seperti apa itu peraturan? Nah, Kak Sarah kasih contohnya ya. Kalau contoh larangan itu seperti ketika kita pergi ke suatu gedung atau ke suatu tempat, ada kaca-kaca besar, terus ada tulisan di situ, "Awas, jangan dipegang." Nah, itu adalah larangan. Larangan untuk kita tidak memegang kaca-kaca itu supaya tidak pecah. Nah, kalau peraturan, kalau sekarang karena waktu tahun lalu kita mengalami musibah yaitu pandemi COVID, peraturannya banyak sekali yang ditimbulkan ataupun
yang diberikan pemerintah, seperti mereka menyuruh kita untuk sebelum makan, sebelum melakukan aktivitas, kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah, itu namanya peraturan dan juga larangan. Tapi tentu saja larangan dan peraturan yang saat ini berbeda dengan larangan dan peraturan pada zaman dahulu. Nah, pada saat itu, orang-orang di sana, pada yang hidup di zaman Perjanjian Lama, mereka percaya kalau mereka bisa mematuhi setiap peraturan dan tidak melakukan larangan itu, mereka bisa masuk surga. Padahal ada banyak sekali peraturan dan larangan di dalam hukum Taurat. Wah, bagaimana bisa mereka masuk surga kalau mereka tidak mematuhi peraturan dan larangan yang ada? Nah, ternyata pada zaman sekarang masih banyak orang-orang yang berpikir kita bisa masuk surga hanya dengan berbuat baik. Apakah itu benar atau salah? Nah, kita sama-sama cari tahu ya. Jadi, pada saat ini kita masih menemukan banyak sekali orang-orang yang percaya bahwa jika mereka berbuat baik terus dan tidak melakukan kesalahan, mereka bisa masuk surga. Dan jika mereka melakukan kesalahan sekali saja, mereka tidak bisa masuk surga. Padahal, syarat untuk masuk surga, kita harus bersih dari dosa. Wah, bagaimana caranya ya? Padahal belum tentu kan setiap hari orang hanya melakukan satu kesalahan, pasti banyak sekali kesalahan maupun dosa yang kita lakukan. Nah, karena itu ada kabar gembira di dalam perjanjian baru yang dituliskan untuk kita semua, bahwa kita semua mendapat kepastian untuk masuk ke surga. Jadi, kita bisa masuk ke surga karena ada penolong yang menyelamatkan kita. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lewat kematiannya di kayu salib, Ia memberikan kita janji keselamatan, yaitu janji yang merupakan suatu karunia dari Tuhan, yaitu janji keselamatan asal kita mau percaya kepadanya. Jika kita percaya kepadanya, maka kita bisa masuk surga. Nah, itu adalah kabar gembira dari perjanjian baru. Karena itu di dalam Alkitab ada dua bagian. Jadi perjanjian lama mengajarkan tentang hukum Taurat dan juga hal-hal yang terjadi, peraturan dan larangan. Tapi di perjanjian baru kita mendapat kepastian bahwa Tuhan Yesus yang rela mati untuk kita datang ke dunia ini untuk memberikan kita keselamatan serta hidup yang kekal. Jadi adik-adik sekalian, pelajaran kita di minggu ini yang mengajarkan kita bahwa berbuat baik itu tidak salah, namun kita tetap membutuhkan Tuhan Yesus untuk menolong kita. Yang terpenting adalah kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus saja yang dapat menyelamatkan kita. Bukan karena kita rajin berbuat baik, bukan karena kita menolong orang lain, tapi karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, telah datang ke dunia ini, dan memberikan kita janji keselamatan, sehingga kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus agar kita mendapatkan janji keselamatan itu. Nah, itu pelajaran kita minggu ini. Sekarang kita semua akan menghafalkan ayat hafalan bersama-sama. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita membaca ayat hafalan dengan gerakan. Ayo yang masih duduk berdiri dulu. Kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di dalam Roma pasal 1 ayat 16 bagian B. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sekali lagi, Roma 1 ayat 16 bagian B. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, itu ayat hafalan kita minggu ini.
Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, Kak Sarah mau mengingatkan kita semua untuk jangan lupa memberikan persembahan ya. Nanti persembahannya bisa dititipkan ke orang tua. Terima kasih ya adik-adik sudah mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat ini sekolah minggu kita telah selesai. Karena itu, mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah serta pimpinan yang Engkau berikan. Hari ini kami sudah selesai sekolah minggu dan tiba saatnya kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkati kami Bapa. Ajar kami untuk terus bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik semua untuk selalu setia sekolah minggu. Jangan lupa minggu depan ikut sekolah minggu lagi ya. Oh iya, dan ayat hafalannya jangan lupa dihafal. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih sudah sekolah minggu.